بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur KSKK Madrasah Dr. Haji Ahmad Umar MA yang sudah bergabung bersama kita, Bapak Vivin, Pak Haryadi, Pak Hafid, Pak David yang sudah setia membantu kami. Alhamdulillah pada sesi kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan, menyimak paparan tentang revolusi pembelajaran di madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur KSKK Madrasah. Karena itu Bapak Ibu mohon untuk fokus, konsentrasi, mendengarkan, mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Direktur. Bagi Bapak Ibu yang belum dinonaktifkan speakernya, mohon untuk dinonaktifkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali sesi ini dengan bersama membaca Ummul Quran. Harapannya mudah-mudahan sesi ini diberikan kelancaran dan kita semua dapat diberikan kepahaman dan mampu melaksanakan dalam proses pembelajaran di madrasah. Ala hadziniyah wa ala kulli natin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, guru mata pelajaran akidah akhlak se-Jawa dan Bali. Marilah kita bersama-sama mendengarkan, mencermati apa yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan revolusi pembelajaran di madrasah. Kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Umar MA, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pak Kasubdit yang saya hormati, kawan-kawan kasih, kawan-kawan kepala madrasah yang mendampingi kawan-kawan guru, dan tidak lupa kawan-kawan yang memandegani kegiatan ini, panitia kegiatan ini, wabil khusus para pejuang-pejuang madrasahku, guru-guru madrasah aliyah se-Jawa dan Bali, kecuali DKI, karena DKI ikutnya Sumatera untuk kegiatan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala meskipun kita semua masih perang melawan pandemi Covid-19. Alhamdulillah kawan-kawan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah kawan-kawan diberikan kebahagiaan sehingga kawan-kawanku, saudaraku, guru-guruku semua tetap happy dalam menjalankan tugas sehari-hari, meskipun kita tidak bisa silaturahim secara tatap muka, tapi kita bisa silaturahim melalui media virtual seperti ini. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, saya mohon maaf jadwalnya tidak sesuai dengan jadwal, karena tadi saya pagi jam 8 itu masih mimpin rapat pleno tentang
menentukan siapa saja yang masuk 50 besar lomba riset madrasah, karena dari proposal 5.600 harus diperas hanya bisa muncul 300 proposal. Rapat sejak kemarin, hari Jumat malam Sabtu hingga tadi malam jam 00, diteruskan pleno tadi pagi. Maka saya mohon maaf, tidak bisa tepat waktu. Kawan-kawanku yang saya cintai, yang saya banggakan, bicara masalah revolusi pembelajaran. Sesungguhnya saat ini kita telah melewati beberapa tahapan-tahapan model pembelajaran yang ada di madrasah kita. Saya ambil contoh kecil. Kawan-kawan yang usianya di atas 45 tahun atau yang usianya 50 tahun saat ini mungkin masih mengalami di saat dulu kita belajar bagaimana guru-guru kita mengajari kita dulu, rasanya jarang ada guru saya yang dulu mengajar gunakan ada RPP, ada silabus, ada kurikulum yang sulit-sulit. Setahu saya dulu guru saya itu mengajar yang penting dia hadir dengan kesetiaannya, dengan kesungguhannya, dengan tangan lembutnya dan kasih sayangnya mendampingi kita belajar, mengantarkan kita belajar. Saya ingat betul guru saya itu bahasa Arab, ya yang dibawa ya buku satu itu dari awal sampai akhir. Guruku matematika bahkan kayaknya nggak pernah pegang buku, tapi dia hanya pegang penggaris yang panjang gitu, kemudian penggaris yang melingkar. Hanya itu yang dibawa setiap hari. Guru-guruku yang dulu begitu mengantarkan kita seperti ini. Sekarang kawan-kawan pertanyaannya, hari ini kalau kita bicara masalah revolusi pembelajaran, sudah sangat revolusioner. Tidak mengenal lagi buku tulis, hampir kita melupakan buku tulis. Anak-anak jarang menulis di atas kertas. Sudah menulisnya pakai gawai, pakai notebook, pakai laptop, kadang pakai smartphone. Percepatan teknologi ini menggambarkan bahwa revolusi pembelajaran telah nyata, sadar atau enggak sadar, sudah kita lalui. Pertanyaannya adalah, apakah revolusi itu kita ikuti dengan perubahan sikap mental kita, atau sekedar kita ikuti perkembangan zaman, ikuti perkembangan teknologi, tanpa kita ikuti dengan revolusi diri kita, tanpa kita ikuti dengan perubahan perilaku kita. Kalau kita hanya sekedar mengikuti perkembangan teknologi yang mutakhir seperti ini, dan kita juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju seperti ini, tetapi tidak kita ikuti dengan perkembangan sikap mental kita, tidak kita ikuti dengan perkembangan revolusi mental kita, sungguh kita hanya nebeng, kita hanya nunut, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kawan-kawanku, saya tidak menuntut lebih dari apa yang seharusnya Bapak Ibu lakukan. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya ingin agar kawan-kawan jadilah orang yang bisa menguasai teknologi. Jadilah kawan-kawan guru-guru kita yang bisa memberdayakan teknologi. Jangan sampai kita diperdaya oleh teknologi. Kawan-kawanku, ciri-ciri manusia modern. Ciri-ciri manusia modern yang baik adalah seperti yang digambarkan dalam kaidah usul fikih, al-muhafadzatu
'alal qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Kita harus mempertahankan tradisi-tradisi lama yang baik dan harus berani mengambil risiko terhadap perkembangan budaya baru, teknologi baru, situasi baru yang lebih baik. Al-aslah, harus yang lebih baik. Oleh karena itu, kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua, guru-guruku madrasah aliyah di Pulau Jawa dan Bali, sungguh saya menaruh perhatian, titip kepada kawan-kawanku guru akidah akhlak. Saat ini, boleh dikatakan bahwa kita cukup bisa mengatakan bahwa teknologi kita sekarang luar biasa perkembangannya. Satu saat ini saya bisa bicara dengan ribuan guru-guru pejuang-pejuang madrasah. Dan ini tidak pernah kita impikan di era 5-10 tahun yang lalu. Saya masih ingat dulu ketika ada email saja, surat elektronik, email, ketika tahun 80-an, tahun 90-an, email itu masih asing. Kok bisa ya surat dikirim dari Jakarta dalam waktu yang singkat sampai di Semarang, sampai di Jawa Timur, sampai di Maluku, sampai di Papua. Email saja udah pusing waktu itu mikirnya, bagaimana caranya ya? Sekarang nggak lagi email, wajah kita bisa kita lihat dari seantero dunia tanpa melalui sambungan apapun, kecuali sambungan jaringan internet. Inilah teknologi. Kawan-kawan, orang tua kita dulu belajarnya pakai sabak. Kita sudah pakai buku tulis. Anak-anak kita sudah kenal buku tulis, kenalnya adalah teknologi seperti ini. Nah, yang penting saya akan katakan kepada kawan-kawan guru bahwa kita jangan larut, kita jangan sampai kalah dengan teknologi, dengan kita diperdaya oleh teknologi, tetapi kita harus menjadi orang yang kuat, kita harus memberdayakan teknologi ini untuk kemudahan, untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan siapa? Manusia di atas bumi. Dengan teknologi, guru-guru kita mengajar harus lebih simpel, lebih praktis, lebih memberdayakan anak, lebih mengedepankan proses komunikasi yang lebih baik lagi. Anak-anak belajar dengan begitu cepat. Guru-guru kita nggak lagi seperti dulu, bahwa semua anak-anak harus bergantung semua kepada guru. Sekarang anak-anak bisa belajar dari sumber belajar yang dari mana saja. Oleh karena itu, kawan-kawanku, kita bersyukur perkembangan pengetahuan teknologi seperti ini, kami yang di Jakarta, kami yang dipercaya oleh Menteri untuk mengatur di Jakarta ini, sudah berusaha sekuat tenaga melalui beberapa terobosan-terobosan, termasuk kami kerjasama dengan Google. Google ini hampir menjadi kebutuhan pokok semua manusia sekarang ini. Maka agar anak-anak madrasah kita, guru-guru madrasah kita memiliki akses yang mudah, alhamdulillah kami berhasil menggandeng perusahaan raksasa tingkat dunia, namanya Google. Sekarang kita tidak susah lagi mengakses Google, ada 6 atau 7 layanan yang bisa kita akses dengan cara gratis. Sekali lagi, ini adalah gratis. Oleh karena itu, dengan begitu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Kita memiliki alat teknologi, jangan sampai kita habis waktu hanya untuk utak-utik yang nggak bermanfaat untuk pengetahuan, untuk keilmuan, untuk mempercepat tugas-tugas kita. Maka saya berharap dengan teknologi ini, kawan-kawanku, guru-guru, mengajar harus lebih produktif. Mengajar harus lebih maksimal perannya, optimal fungsinya.
Karena kita nggak lagi harus menulis di atas papan tulis. Coba bayangkan ketika saya belajar di MTS, saya belajar di MA dulu. Pak guru mengajar setengah jam itu mungkin hanya habis untuk menulis, memindahkan dari buku ke atas papan tulis. Lalu kalau di atas sampai bawah, atas dihapus lagi, tulis lagi, sampai bawah, hapus lagi, tulis lagi. Betapa sulitnya waktu itu. Sekarang anak-anak nggak perlu lagi menunggu papan tulis dihapus. Nggak perlu Pak Guru repot menuliskan di atas papan tulis. Teknologi membantu kita untuk belajar dengan cepat, untuk mengajar dengan cepat, tetapi penuh resiko. Resikonya apa? Kita harus berubah. Karena tidak mungkin Allah tiba-tiba mengubah kita menjadi orang yang hebat, menjadi madrasah yang hebat, guru-guru yang luar biasa, tidak mungkin. Kitalah pelaku yang harus merubah itu semua. Itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apakah Allah nggak mampu mengubah madrasah BIM salah BIM langsung jadi hebat? Allah mampu. Apakah Allah nggak mampu membuat gerakan seluruh warga madrasah Indonesia tiba-tiba hebat, menjadi orang yang ahli teknologi, bisa membuat alat pembelajaran yang baik, media pembelajaran yang bagus? Apa nggak mungkin? Mungkin. Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah nggak lakukan itu supaya kita, kemanusiaan kita menjadi manusia yang wajar. Kalau tiba-tiba kita semua siap jadi orang hebat, ya nanti kita jadi wali semua. Ya sesungguhnya kita wali, tapi wali murid kan. Wali murid, wali kelas, wali siswa. Hanya orang tertentu yang dipilih oleh Allah yang memiliki keajaiban seperti itu. Tapi kita manusia biasa, kita harus sadar bahwa tidak mungkin Allah mengubah kita langsung jadi orang hebat. Menjadi orang yang bisa membuat PowerPoint, menjadi orang yang bisa membuat alat pembelajaran teknologi yang baik, membuat media pembelajaran yang bisa membuat anak-anak belajar dengan senang. Tanpa kita mengubah diri kita, tanpa kita mengubah mindset hidup kita, mindset tugas kita, bahwa kita ini adalah pelayan. Guru itu pelayan. Kepala madrasah itu adalah penggembala. Direktur itu juga pelayan. Maka kawan-kawan, saya dan kawan-kawan di Jakarta itu sudah punya falsafah. Kita ini melayani siswa. Kita ini melayani guru-guru. Kita ini melayani kepala madrasah. Bolehlah kita susah dan payah, tetapi anak-anak kita harus bahagia. Nggak ada pelayan yang enak. Pelayan itu ya susah. Namanya pelayan. Tidurnya kurang, waktunya kurang, tenaganya kurang. Semua itu untuk apa? Ya untuk perjuangan. Oleh karena itu, kawan-kawanku, guru-guruku semua, jangan pernah kita mengandalkan namanya rizki min haitsu la yahtasib, tanpa usaha keras, tanpa perjuangan keras. Dan Allah menjamin bahwa siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kesempatan, kemudahan menyelesaikan masalah, dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Tapi ada definisinya, harus orang yang bertakwa, harus orang yang bersungguh-sungguh. Hadisnya jelas, ayatnya jelas. Bahwa Allah sudah menggariskan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan jadi orang yang enak tanpa ikhtiar. Jangan jadi orang yang sukses tanpa usaha sungguh-sungguh. Itulah kawan-kawanku, sejak awal tahun 2018 kami membuat jargon madrasah hebat bermartabat. Artinya apa? Kita semua boleh jadi orang hebat.
Anak-anak kita harus jadi orang yang hebat, tetapi harus dengan bermartabat, dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dengan kesederhanaan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Prestasi itu membawa berkah. Prestasi itu membawa kebahagiaan. Kekayaan membuat kita bahagia. Ilmu yang kita dapatkan menjadi bermanfaat. Jadi Allah sudah menjanjikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan 1000 jalan keluar dari masalah yang dihadapi, dan Allah akan memberikan rezeki yang di luar yang kita sangka-sangka. Maka wujud dari takwa itu kepada guru-guruku adalah menjadi guru-guru yang bertakwa. Di situ adalah muncul sikap disiplin, di situ muncul sifat jujur, di situ muncul sifat sabar, di situ muncul sifat ikhlas, dan di situ muncul sifat kasih sayang pada anak-anak. Insya Allah kita akan jadi guru yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, yang dirindukan oleh anak-anak, diharapkan nasihat-nasihatnya oleh anak-anak, dan kita menjadi idola bagi anak-anak. Bukan guru ketika datang anak lari, bukan guru mengajar anak tambah pusing, bukan guru yang mengajar anak-anak tambah rusak karena melihat yang ditonton, yang dilihat tidak sama dengan yang diucapkan. Yakinlah, kalau kita berjuang, kita berusaha sungguh-sungguh, Allah nggak akan ingkar janji. Oleh karena itu, kita lihat, cobalah sekarang kita lihat, mulailah hidup menjadi guru yang sederhana. Jangan mengada-adakan yang kita nggak ada. Jangan mengejar kebutuhan hidup. Jangan mengejar sesuatu yang kita nggak butuhkan. Insya Allah kita nggak punya hutang. Orang yang nggak punya hutang itu orang yang kaya. Oleh karena itu, kawan-kawanku, ada kaidah yang mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidaklah seseorang itu dikatakan ghina, dikatakan orang yang kaya karena dia banyak tumbuhan emas, tumbuhan perak, intan, banyaknya deposito, banyaknya sawah, banyaknya mobil. Bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi sesungguhnya orang dikatakan kaya itu kaya hati. Dia menjadi orang yang baik, memberikan manfaat pada anak-anak, memberikan manfaat pada madrasah, memberikan manfaat pada masyarakat. Kita hidupnya bahagia, tentrem, ayem, sehat, lahir batin. Itulah kekayaan yang hakiki, yang kita rasakan, yang kita nikmati. Coba bayangkan, kalau seandainya kita memiliki harta banyak, tapi harta itu juga membuat kita susah. Apalagi di masa pandemi ini. Saya harapkan kawan-kawanku berangkatlah dari semangat revolusi pembelajaran ini untuk mewujudkan harapan kita, mendirikan madrasah kita, madrasah yang hebat bermartabat, dan kita berencana menuju madrasah hebat berkelas dunia. Mungkin kawan-kawan sedikit heran, kok mimpinya kok kelas dunia? Iya, kita mimpi madrasah kita madrasah berkelas dunia. Tidak hanya berkelas di Indonesia yang hebat, tapi kelas dunia. Kita cukup tertantang, kawan-kawan, bahwa hasil PISA tahun 2018 kita masih kalah dibanding dengan kawan-kawan kita yang di Singapura, yang di Malaysia, bahkan dengan Vietnam. Kawan-kawan masih ingat, Vietnam itu negara kecil, tidak semakmur Indonesia, tapi pendidikannya sudah lebih maju dibanding Indonesia
jika dilihat dari nilai PISA. Nilai PISA itu yang diukur apa? Kemampuan membaca, kemampuan matematika, kemampuan sains. Dan itu ayat Al-Quran yang pertama kali itu adalah Iqra, Iqra, Iqra. Ternyata Iqra kita kalah dengan orang Vietnam. Inilah yang saya sebutkan tadi, di era teknologi digital seperti ini, kita harus bisa memberdayakan teknologi, jangan sampai kita diperdaya oleh teknologi. Smartphone, handphone itu penting, tetapi pentingnya harus untuk menunjang tugas kita sebagai guru, untuk menunjang kemudahan kita bertugas, untuk menunjang kemakmuran kita sebagai khalifah fil ard. Maka yang masih suka sering-sering bermain-main media sosial, kurangi itu. Kita memang sering membaca. Facebook itu membuat kita cinta membaca, tetapi bacaan itu tidak banyak manfaat untuk kemakmuran kita, untuk kemajuan ilmu pengetahuan kita. Handphone ini hampir setiap saat kita pegang, tetapi seberapa banyak kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan, untuk kemajuan pengetahuan, untuk Iqra yang oleh Allah sebutkan itu, ternyata kita itu baru semangat membacanya tinggi, tapi kemampuan untuk memahami, menganalisa ini masih sangat rendah. Orang bilang mengatakan kemauan membaca tinggi, tapi daya bacanya rendah. Ini apa hubungannya dengan guru akidah akhlak? Hubungannya sangat erat, sangat dekat. Saya mohon kawan-kawan guru-guru akidah akhlak tidak sekedar mengajarkan bagaimana akhlak yang baik secara teori, tetapi bagaimana mengajarkan pendidikan akhlak yang baik untuk bisa dipraktekkan. Apa manfaatnya? Kita lihat. Hadis Rasulullah adalah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Akhlak ini lebih penting. Karena akhlak itulah yang membuat orang itu bisa menjadikan orang itu manfaat atau dari akhlak itu. Maka ajari anak-anak kita, siapapun guru akidah akhlak harus menjadi guru yang paling penting. Karena al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Maka kalau kawan-kawan guru akidah akhlak ini bisa memberikan, menginjeks perasaan anak-anak, bisa membuat anak-anak ini pribadinya menjadi kuat, membimbing, menginspirasi, memotivasi anak-anak untuk rajin belajar dengan baik, maka kawan-kawan sungguh besar jasa kawan-kawanku. Saya ingin anak-anak madrasah kita menjadi anak-anak yang hebat, dan saya titip kepada guru-guru agama, guru-guru PAI, khususnya akidah akhlak ini yang paling pokok mendasari anak-anak kita. Bolehlah mereka sedikit kurang matematikanya, boleh. Bolehlah mereka kurang sedikit IPA dan matematika dan bahasa yang lain, boleh. Tetapi jangan kurang akidah dan akhlaknya. Karena mata pelajaran yang dibawa sampai akhir, dimanapun dia sukses, harus kuat akidah dan baik akhlaknya. Mau jadi DPR, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau menjadi direktur, menjadi tentara, menjadi pengusaha, apapun. Mereka harus kuat akhlak dan kuat akidahnya, supaya kepandaian kita, kepandaian anak-anak kita, profesi anak-anak kita menjadi profesi yang anfa'uhum linnas. Bukan kepandaian yang membuat akal-akalan, bukan kehebatan dalam bidang birokrasinya yang menjadikan akal-akalan, tetapi semua didasari dengan akidah yang baik, akhlak yang baik, insya Allah kepandaian, kekayaan,
profesi mereka, anak-anak kita akan mengarahkan pada rahmatan lil alamin dan anfa'uhum linnas. Kalau ini kita bisa lakukan kawan-kawan, insya Allah hari ini kita menanam, mudah-mudahan 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kita akan merasakan hasilnya. Setidaknya kita bisa menikmati Indonesia ini makmur, yang berkeadilan. Indonesia ini menjadi negara yang kuat, damai, yang membuat bahagia warganya. Mengapa? Insya Allah 15-20 yang akan datang, alumni madrasah yang bapak-bapak sekarang bimbing, yang bapak-bapak arahkan, yang bapak-bapak ibu-ibu dampingi, kelak menjadi orang-orang hebat dan memimpin dunia, memimpin Indonesia. Insya Allah setidaknya korupsi akan terkurangi, kedoliman akan bisa ditekan, dan kemakmuran akan dirasakan oleh rakyat. Dan itu jariah yang paling besar dari kita. Mungkin yang seusia saya, ya mungkin sudah nggak lagi menikmati karena sudah tua. Tetapi itulah jariah. Meskipun kita tak ada, kalau kita berhasil menanamkan karakter itu, meskipun Bapak Ibu yang sudah tua, sudah meninggal, kita akan menjadi orang yang terkenang. Anak-anak akan mengenang. Dan jariah itu akan kita tetap mengalir, meskipun kita telah tiada. Oleh karena itu, kawan-kawanku, saya mohon dengan sangat, berubahlah menjadi guru yang luar biasa. Jangan guru yang biasa-biasa. Lupakan masa lalu. Menjadi guru yang santai, guru yang penting mengajar, guru yang penting mengisi absen. Lupakan itu. Kita menuju madrasah hebat, harus bermartabat. Menjadi guru yang hebat, tapi guru yang bermartabat, yaitu guru yang jujur, guru yang disiplin, guru yang rajin, guru yang sederhana, tetapi pantas. Tidak perlu baju yang serba baru, tidak perlu sepatu yang selalu baru. Yang penting sepatu sesekali disemir, baju sesekali disetrika. Tidak harus yang mahal-mahal. Hidup sederhana itu bahagia, nikmat. Jangan biasakan hutang. Kita doakan semoga kawan-kawan yang punya hutang segera lunas, dan jangan rencana untuk pinjam lagi. Karena hutang itu enak saat menerima hutangan, tapi berat saat nyaur hutang. Insya Allah dengan semangat itu, kawan-kawanku, menjadi guru yang rajin, guru yang jujur, yang disiplin, yang ramah, yang rapi, sabar, dan ikhlas. Insya Allah, yakinlah rizkinya Allah akan ditabur untuk kita. Allah akan mencukupkan hidup kita dengan sangat enak, bahagia. Dan kita besok akan mimpikan anak kita, anak yang soleh-solehah. Amin. Dan mendoakan kita setelah kita nggak ada. Dan insya Allah setelah besok kita nggak ada, negeri kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Atas jasa dan usaha kita semua, memperbaiki madrasah dan melahirkan generasi yang hebat bermartabat. Insya Allah ini jariah terbesar kita semuanya. Kawan-kawanku yang saya cintai, apa hubungannya dengan PMA 184, PMA 183? Hubungannya dengan apa yang saya omongkan tadi. Kawan-kawanku, PMA 183 itu adalah PMA yang tujuan kami membuat wibawa guru-guru agama ini semakin meningkat. Wajah guru-guru agama harus semakin cerah. Anak-anak tidak lagi jauh dari guru agama karena dianggapnya agama itu membebani bagi mereka. PMA 183 ini harus membuat guru-guru wibawanya semakin baik dan guru-guru semakin bermartabat. Karena anak-anak madrasah
tidak lagi bisa menganggap sepele bahwa pendidikan agama ini sangat penting dan menentukan nasib mereka, menentukan masa depan anak-anak kita. Ingat, sekarang banyak orang hebat tapi berakhir di penjara. Banyak orang hebat yang hidupnya gelisah, susah tidur. Karena apa? Karena akhlaknya tidak terpuji dan akidahnya nggak kuat sehingga tergiur dengan korupsi. Banyak orang yang kaya tapi akidahnya nggak kuat, akhlaknya nggak bagus, maka dia dijauhi oleh rakyat. Karena apa? Dia pelit, dia memeras. Tapi dengan pendekatan yang baik, guru-guru agama mendekati anak dengan pendekatan yang rahmatan lil alamin, insya Allah guru-guru agama punya wibawa yang luar biasa di mata anak-anak. Dan ini kawan-kawanku sejalan dengan menerbitkan PMA 183 tahun 2019, sembari menyusun PMA ini, kami di madrasah sudah pelan-pelan mencoba untuk memasukkan hal-hal yang langsung dirasakan oleh anak-anak. Contohnya apa? KSM. KSM yang sebelumnya anak-anak ahli matematika, ahli biologi, fisika, kimia, geografi, kebumian, antropologi, dia hanya tekun dengan gurunya masing-masing. Dia mengabaikan guru agama. Tetapi sejak tahun 2018, ketika KSM kita padukan, kita integrasikan antara ilmu keislaman dan ilmu sains, mau tidak mau, anak-anak yang akan berlomba matematika, dia harus DP, dia harus dekat, dia harus ngerayu guru agama untuk dibimbing, untuk dibina, agar anak ini bisa sukses mengerjakan soal matematika, soal biologi, soal kimia, soal geografi, soal ekonomi. Dulu anak-anak nggak penting melihat guru agama, sekarang penting. Anak yang hebat di situ sudah mendekati guru agama, tentu anak-anak yang biasa-biasa, dia akan mikir, itu saja yang juara matematikanya, dia menggandeng guru agama, dia dekat dengan guru agama, apalagi yang siswa biasa-biasa, masih dia mikir. Pertanyaannya adalah, apakah guru-guru agama kita sudah didekati oleh anak-anak yang akan lomba sains? Kalau belum, ya nggak tahu di mana salahnya ini. Alhamdulillah kawan-kawan, kompetisi sains madrasah sudah berjalan 2 tahun. Integrasi Islam dan sains sudah dijalankan dengan baik. Alhamdulillah respon anak-anak sangat luar biasa. Dan bahkan tahun 2020 ini tidak hanya integrasi Islam dan sains, bahkan sekarang sudah menggunakan bahasa, soalnya pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dengan begitu, di dalam madrasah antar guru saling membantu. Sesama guru saling berkolaborasi. Tidak bisa guru agama saja mengajarkan anak-anak KSM, harus dengan guru mapel, mata pelajaran yang dilombakan, dan guru bahasa Inggris, bahasa Arab, bareng-bareng. Itulah cara kami membuat revolusi bagaimana guru-guru agama punya wibawa yang baik, supaya kita jangan sampai dianggap enteng oleh anak-anak. Alhamdulillah, KSM sudah menjawab. Bahkan semalam kawan-kawan saya bocorkan, para juri riset MyRes ini sudah menangkap loncatan berpikir yang luar biasa bagi anak-anak madrasah kita. Sudah berpikirnya multidisiplin. Dia sudah membawa konteks sains dihubungkan dengan sosial keagamaan, dengan sosial religi, dengan sosial kemasyarakatan. Ini luar biasa. Anak-anak kita sudah sebegitu bagusnya, loncatan berpikirnya luar biasa. Maka saya sungguh terima kasih kepada kawan-kawan kepala madrasah, kawan-kawan guru-guru
yang sudah mendampingi anak-anak dengan begitu baik. Saya sangat senang. Tadi malam sampai jam 23 lebih 45 itu diskusi guru-guru, diskusi para juri itu masih ramai karena harus meras dari angka 5.600 proposal harus diloloskan hanya 300. Begitu ketatnya karena satu dan yang lain ini ada keunggulannya luar biasa, tapi dia lemah di sini, banding sana, banding sini. Bahkan seringkali antar juri sama debat sampai saya harus menengahi. Karena apa? Ingin mengantarkan anak-anak betul-betul anak yang hebat dan bermartabat, dia cek sana, cek sini, ada plagiasi apa tidak, seberapa besar dia mengambil kutipan-kutipan itu benar atau tidak. Itulah jiwa seorang pejuang. Maka pejuang itu semakin banyak tantangan, semakin banyak nikmat. Pejuang itu semakin banyak tantangan, dia semakin senang. Bukan orang yang hanya mengambil manfaat sesaat untuk kebahagiaan pribadinya. Itu adalah pecundang. Itu bukan pejuang. Kawan-kawanku yang saya cintai, lalu bagaimana dengan PMA 184? PMA 184 ini adalah PMA yang sebenarnya komandannya adalah kepala madrasah. Panglimanya kepala madrasah. Karena PMA ini akan mengajarkan pada kita, untuk mengajak pada kita bahwa kurikulum itu tidak harus selalu apa kata orang pusat. Dengarkan. PMA 184 ini ruhnya adalah PMA yang tidak mengajarkan bahwa apa-apa ini menyangkut hanya orang pusat. Orang pusat hanya menerbitkan panduan kurikulum nasional PMA 184 itu dan memberikan kemungkinan peluang kawan-kawan kepala madrasah bersama guru-guru madrasah untuk menyusun panduan kurikulum yang lebih bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di madrasah, lebih bermanfaat untuk anak-anak di madrasah. Maka kurikulum ini kita sebut dengan kurikulum yang fleksibel, kurikulum yang dinamis, kurikulum yang kreatif, yang dibingkai-bingkainya tidak dari besi yang kaku, tetapi dibingkai dengan pentil yang lentur, sehingga kawan-kawan silahkan berkreasi, silahkan berinovasi, tetapi tidak boleh keluar dari pentil itu. Madrasah-madrasah yang cenderung anaknya suka menghafal Al-Quran, berikan porsi tahfidzul Quran yang lebih banyak, perhatikan di situ. Madrasah-madrasah yang cenderung anak-anak untuk qiraatul kutub, bahsul kutub, silahkan kasih mapel tambahan kurikulum di situ yang cukup banyak. Anak-anak yang vokasi, anak-anak yang robotik, anak-anak yang sains, semua harus kita berikan layanan yang baik. Inti dari kurikulum 184 ini adalah kita merespon apa yang Rasulullah sabdakan, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumaddisanihi, bahwa setiap anak itu lahir dengan potensi bakatnya masing-masing. Kalau dihubungkan dengan kemadrasahan, setiap anak yang hadir dikirim orang tua datang ke madrasah kita, ini memiliki potensinya masing-masing. Tidak mungkin Allah tidak memberikan kelebihan kepada anak-anak yang kita kirim, yang dikirim ke madrasah kita. Mungkin ada yang lebih dari sisi olahraganya, tapi dia lemah dalam bidang sains. Ada anak-anak yang lebih dalam bidang pengetahuan agamanya, tapi olahraganya nggak bisa. Ada anak yang sainsnya bagus, tapi tahfidznya agamanya kurang. Maka tugas kepala madrasah, tugas guru-guru adalah membimbing potensi-potensi yang lebih itu diarahkan agar menjadi keunggulan anak itu.
Tidak bisa kita minta semua anak pinter dalam semua hal. Matematika 9, bahasa Arab 10, akidah akhlak 9, semua nilainya 9, nggak mungkin. Kita itu manusia. Hanya Rasulullah Muhammad yang paling sempurna, yang bisa semuanya. Jangan paksakan semua anak pintar dalam semua hal, tetapi jangan sampai ada anak yang tidak satu pun bisa dia tonjolkan. Maka kemampuan menonjol anak-anak ini kita bina supaya dia punya karakter, punya keahlian, dan punya track ke depan dia punya apa, itu yang dikembangkan. Tetapi yang lain cukuplah tahu sampai batas minimal. Tidak boleh yang dia nggak bisa lalu kita tiadakan, nggak boleh. Tetap diajarkan walaupun batas minimal. Tetapi yang menonjol kasih kesempatan yang banyak supaya dia bisa lebih bermanfaat, lebih dia berdaya guna ke depan, punya potensi yang bisa dikembangkan. Ini roh dari PMA 184 tahun 2019. Kawan-kawan, pasti ada pertanyaan gini, lalu bagaimana caranya ya? Ya, keinginan yang baik nggak mungkin langsung sekarang mau besok bisa. Perlu kesungguhan, perlu trial and error, perlu try out, perlu latihan. Yang penting kita ada kemauan keras. Yang penting kita punya semangat yang kuat. Yang penting kita punya tujuan yang jelas. Bisa pelan, bisa cepat. Yang penting jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa bosan dan jangan pernah merasa kita ini merasa nggak bisa. Itu yang nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, untuk guru-guruku, untuk kepala-kepala madrasahku se-Indonesia yang sungguh-sungguh ingin mewujudkan madrasah hebat bermartabat, yang ingin sungguh-sungguh mewujudkan pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, yang dinamis, yang ingin mewujudkan pembelajaran yang membuat anak-anak di kelas senang, dengan online pun senang, anak-anak merasa butuh guru-guru kita, anak-anak merasa belajar itu kebutuhan anak-anakku, itu adalah orang yang jahadu, orang yang sungguh-sungguh. Lalu Allah menjawabnya dengan lanahdiyannahum subulana. Aku Allah yang akan menunjukkan jalan yang oleh orang seniman penyair mengatakan banyak jalan menuju Roma. Itu artinya apa? Kalau kita sungguh-sungguh, Allah carikan jalan keluar. Hanya orang-orang pemalas yang selalu buat alasan. Hanya orang-orang pemalas yang membuat cara untuk menghindar. Tapi orang-orang yang kerja keras, orang-orang yang berjuang, yang sungguh-sungguh, dia selalu mencari jalan keluar. Dia selalu mencari solusi. Dan Allah menjanjikan akan memberikan solusi. Sungguh kawan-kawanku, saya terima kasih. Saya merasa hutang budi kepada kawan-kawan yang sudah bertahun-tahun kita tahu perjuangan kita ini sangat berat. Dan saya belum sempat untuk menyapa kawan-kawan, belum bisa silaturahim secara langsung. Maka melalui media Zoom ini saya mohon maafkan saya. Dan saya terima kasih atas perjuangan kawan-kawanku. Alhamdulillah madrasah bisa bertahan. Alhamdulillah madrasah bisa kuat, dan sekarang alhamdulillah prestasinya luar biasa meningkat. Amin. Itu semua karena jasa dan keuletan, kesabaran kawan-kawan guru. Tanpa kesungguhan kawan-kawan guru, madrasah kita mungkin sudah mati 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin sudah mati. Karena terpaan, cobaan, ujian, hambatan sangat besar. Tetapi perjuangan itulah yang Allah janjikan ada jalan keluar.
alhamdulillah sekarang ini pemerintah pelan-pelan telah hadir memberikan perhatian kepada kita semua warga madrasah Indonesia, meskipun belum adil, belum sama dengan yang di tetangga kita, tapi kita bersyukur. Meskipun kita belum sama dengan sekolah umum, perhatian pemerintah, tapi pemerintah telah hadir banyak untuk memberikan perhatian kepada kita, apakah berupa bantuan operasional madrasah, apakah berupa PIP, apakah berupa bantuan-bantuan yang lain, seperti bantuan kuota kemarin. Meskipun APBN belum keluar untuk membantu kuota internet, tapi alhamdulillah Allah janjinya dibuktikan bahwa di saat madrasah belum dapat bantuan kuota internet dari pemerintah, tapi Allah menghadirkan 5 provider XL, Indosat, Telkomsel, Tri, dan Smartfren hadir memberikan bantuan kuota internet gratis tanpa prosedur yang bertele-tele. Inilah Allah, janjinya nggak pernah tidak tepat. Oleh karena itu, kawan-kawanku, terima kasih sekali lagi atas usaha keras kawan-kawan. Madrasah kita sekarang ini tambah baik. Dulu mungkin sebagian besar madrasah menerima siswa baru kalau sekolah sudah tutup. Alhamdulillah sekarang terbalik. Kita lebih dulu menerima siswa baru. Sekolah di belakang kita. Kalau ada madrasah yang belum begitu, ya semoga tahun depan bisa niru seperti itu. Karena yang saya tahu, hampir sebagian besar madrasah-madrasah di kota-kota yang dulu dihindari oleh masyarakat, tapi sekarang ini alhamdulillah madrasah kota diburu oleh masyarakat lebih dulu sebelum mereka membuka di sekolah umum, membuka siswa baru. Ini indikasi, ini bukti bahwa kita sudah banyak kemajuan. Kawan-kawanku yang saya cintai, sebelum saya tutup, saya mengajak kawan-kawan, sekali lagi, jadilah guru agama, akidah akhlak yang dicintai oleh anak-anak dan ditunggu-tunggu oleh guru-guru. Guru agama harus menjadi gurunya guru. Guru agama, khususnya akidah akhlak, harus menjadi gurunya para guru-guru di madrasah. Karena melalui guru-guru agama, khususnya akidah akhlak ini, taruhan utama adalah akhlak dan akidah ini yang paling utama. Tidak pernah ditinggalkan. Mungkin setelah anak belajar masuk jenjang perguruan tinggi, ada beberapa mempel yang dilupakan oleh anak-anak. Tetapi akidah dan akhlak nggak pernah dilupakan. Dan terus dibutuhkan. Maka jadilah guru-guru agama, khususnya akidah akhlak, guru yang ramah, guru yang lemah lembut, guru yang bisa memberi motivasi anak-anak, membimbing anak-anak, meskipun bimbingannya tidak selalu hubungan dengan agama. Apapun untuk kehidupan anak-anak, tolong arahkan mereka. Jangan sampai menjadi guru agama yang kita hanya sekedar mengajarkan agama, tetapi tidak mengajarkan, tidak mendidik keagamaan. Terutama akhlak. Akhlak ini sebetulnya nggak perlu diajarkan sebetulnya, tapi dicontohkan, dilaksanakan, dibudayakan. Jangan dikira bahwa anak membuang sampah, bahwa anak menjaga kebersihan itu adalah pendidikan akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon kawan-kawanku untuk menjadi guru yang sabar, yang baik, yang bisa menginovasi madrasah kita menjadi semakin baik, semakin bermartabat. Maka di pundak kawan-kawan guru agama, khususnya kita akhlak inilah saya mohon dibantu yang sebaik-baiknya. Semoga kita semua menjadi pejuang-pejuang Allah di madrasah ini, dan Allah balas dengan kebahagiaan. Amin. Allah balas dengan kesehatan, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, anak-anak kita gampang diarahkan, siswa kita gampang diarahkan, suami istri kita menjadi orang yang baik, tidak rewel. Amin. Dan semoga Allah hadirkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan titik akhirnya kalau Allah panggil kita, semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai akhir, saya ingin mengatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun kebangkitan madrasah swasta. Saya ulangi, tahun 2021 adalah kebangkitan madrasah swasta. Mengapa? Saya sudah lapor pada Pak Dirjen, tahun 2021 Pak Dirjen kami akan fokus ke madrasah swasta. Karena madrasah negeri menurut saya, menurut kami sudah relatif bagus, sudah relatif maju. Maka tahun 2001 kami akan mulai menapak fokus ke madrasah swasta. Harapan kami agar kualitas madrasah ini tidak hanya didominasi oleh madrasah negeri, tetapi madrasah swasta juga ikut bangkit, ikut berkembang, karena jumlah madrasah swasta 95%. Boleh saya bocorkan, tadi pagi ketika sidang pleno itu, masih memang yang mendominasi 50 besar, masing-masing jenjang itu masih madrasah negeri. Misalnya untuk madrasah aliyah, riset bidang keagamaan, itu masih didominasi sekitar 42 madrasah itu negeri, 8-nya swasta. Berarti kan terbalik. Jumlah swasta banyak, tapi yang nyangkut di tingkat nasional swasta lebih sedikit. Tetapi kawan-kawan, bukan saya menafikan swasta, sekali lagi saya mohon maaf, justru ini saya ingin sampaikan, terima kasih kami. Ukurannya adalah sekarang ini madrasah swasta belum banyak sentuh, tapi sudah masuk nasional. Sudah banyak yang masuk nasional. Untuk riset ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi memang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka saya mohon tolong, kawan-kawan, tolong ngecek lapor Pak Kepala Madrasah. Apakah madrasah bapak-bapak, ibu-ibu, khusus yang swasta ini sudah mendaftarkan siswanya untuk KSM atau belum? Ini penting, karena keikutsertaan kawan-kawan dalam KSM ini sebagai wujud bahwa kawan-kawan memang punya niat dan punya semangat untuk maju. Kalau riset tahun 2019 hanya 1018 proposal, lalu tahun 2020 ini meningkat menjadi 5.600, ini adalah prestasi yang luar biasa. Dan proposal dari madrasah swasta sudah banyak yang masuk, luar biasa. Tetapi memang kualitasnya belum sebanding dengan yang negeri. Sekali lagi, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah berani mencoba. Yang jelas sudah ada yang lolos antara 8 sampai 6 proposal dari madrasah swasta dari 50 proposal yang masuk nominasi yang akan dibimbing oleh yang boleh besok akan masuk babak berikutnya. Sekali lagi, saya terima kasih kawan-kawan swasta. Mudah-mudahan tahun 2021 kita nanti banyak hal yang bisa kita kirim ke madrasah swasta, mulai dari e-learning madrasah. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa membantu untuk mengirimkan apakah tablet, ada lagi. Apa? Oke, baik Pak. Kita kirim mungkin bantuan ke swasta, tapi tolong kawan-kawan swasta mulai berbenah yang baik, termasuk nanti pengelolaan dana BOS. Mudah-mudahan kami bisa lebih banyak berbuat untuk kebahagiaan kawan-kawan madrasah swasta. Amin. Dan insya Allah banyak yang bisa kita ratakan untuk swasta. Tapi sekali lagi mohon maaf terlambat berpikir untuk itu, karena memang kemarin kita fokusnya ke negeri dulu. Sudah 3 tahun kita berikan banyak perhatian. Mudah-mudahan tahun 2021 seterusnya nanti negeri dan swasta bisa berkompetisi sama-sama, berjuang bersama-sama untuk mewujudkan madrasah hebat, bermartabat, berkelas dunia. Kita harus kalahkan Malaysia, kita harus kalahkan Singapura, kita kalahkan dengan negara kita, sederajat dengan negara-negara maju di Eropa. Amin Allahumma. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf lahir batin. Selamat berjuang kawan-kawanku. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur KSKK Madrasah Dr. Haji Ahmad Umar MA yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan revolusi pembelajaran madrasah sebagai bagian penting dari kelahiran KMA 183 dan 144. Semoga kita semua dapat mendengarkan, mencermati, memasukkan dalam hati dan melaksanakan dalam amal keseharian kita sebagai guru akidah akhlak MA. Mudah-mudahan Pak Direktur senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga terus membimbing kita sampai kapanpun dimanapun. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Badir. Makasih ya, aku live ya. Makasih ya semuanya Mari ya. Pak. Mari, Pak. Terima kasih semuanya. Yuk, assalamualaikum. Salam Pak.